PSSI mengganti pelatih Sintayong ke pelatih asal Belanda. Apakah langkah ini tepat dilakukan? Bersama saya Eko Priyono, jurnalis Warta Kota. Kita akan membahasnya bersama jurnalis Tribun News Abdul Majid yang sehari-hari meliput di PSSI dan sekitarnya. Bung Abdul Majid, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Mas Eko. Ya, yang kita tahu ya, kemarin kan PSSI melakukan konferensi pers pembatalan atau penghentian kerja dengan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Bisa diceritakan ada kisah di belakangnya yang Bung Majid tahu gitu. Kenapa harus ini dilakukan ketika warga net atau pecinta timnas Indonesia sedang sayang-sayangnya dengan STI? Ya, Mas Eko. Sebenarnya isu ini tuh sudah terjadi tuh di Desember akhir ya. Itu sudah mulai bergejolak tuh, apalagi ketika lebih lama lagi ke waktu Indonesia dikalahkan Cina. Itu kan sempat santer tuh STO, terus ada juga yang menyerang Erick Thohir out karena kan beberapa kebijakannya kan. Waktu lawan Cina memang tuh jadi salah satu trigger sih. Nah, kemarin Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir bilang memang evaluasi Erick Thohir itu sebenarnya malah sudah dilihat ketika kita kalah lawan Bahrain. Walaupun tanda kutip kita waktu itu dicurangi wasit lah ya. Habis itu beralih ke Cina. Nah, habis dari Cina itu kita yang seharusnya bisa ngambil kemenangan, ternyata di situ Sintayong dinilai melakukan strategi yang salah, kemudian percobaan pemain yang bisa dibilang menurut dari pihak PSSI ya sangat tidak wajar lah. Ketika itu kalau tidak salah Asnawi jadi kapten ya, menggantikan J.A. Ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apalagi hasilnya kalah. Babak kedua Ya dia benar, mencetak apalagi gol tuh. hasilnya kalah. Nah dari situ terus itu menjadi trigger Mas. Nah dari jeda waktu lawan Cina kalau nggak salah itu ke lawan Jepang dan lawan Arab kan jedanya hanya sedikit lah ya. Itu tidak mungkin dibuat kebijakan untuk istilahnya pemecatan lah. Tapi di situ tuh udah PSSI tuh udah menyimpan kayak ini harus ada dievaluasi gitu Mas. Sampai akhirnya alasannya baru sekitar kemarin tanggal 6 paginya itu si Dan Marji atau manajer timnas itu katanya sudah menyerahkan surat dan tanda tangani langsung oleh STY. Itu memang Pak Ketum, Pak Erick Thohir bilang kalau sekarang adalah waktu yang tepat mengingat masih ada 2 bulan setengah jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia lawan Australia sama Bahrain di periode Maret mendatang. Itu Mas. STY dianggap tidak strateginya tidak variatif mungkin gitu. Betul. Kemudian komunikasi. Nah, apakah ini memang pernah ditanyakan ke pemain-pemain timnas, Bung Majid? Seperti apa mereka memahami ya STY yang memang memang menurut saya tidak ingin belajar bahasa Indonesia karena selalu memakai penerjemah. Ya. Eh, itu juga menjadi salah satu penilaian ya Mas Eko. Saya mendapatkan sumber yang kredibel lah. Memang dia juga mengatakan bahwa tadi benar kata Mas Eko, komunikasi memang jadi salah satu penyebab penilaian dari Pak Ketum sendiri, dari semua Esko, karena keputusan pemecatan ini bukan diambil secara sepihak dari Ketum. Ternyata di tanggal, kalau tidak salah di awal-awal Januari atau di akhir Desember itu PSSI sudah menggelar rapat untuk menentukan keputusan pemecatan Sintayong ini. Nah, salah satunya itu komunikasi, Mas Eko. Memang beberapa kali ada kejadian ketika komunikasinya dengan Girls itu terjadi ketika setelah lawan Bahrain. Jadi ya Girls dan beberapa pemain lainnya yang ini rata-rata pemain-pemain diaspora ya, yang saya dengar ya, yang ada di Belanda itu dia bilang memang kayak tidak terlalu dengan kepelatihannya Sintayong itu kayak tidak cocok. Bahkan pemberitaan ini juga sudah ditampilkan sama media dari Italia. Justru kita dapat isu-isunya ini dari media Italia itu Tuttosport gitu. Di Tuttosport itu dibilang kalau Pak Ketum itu menurut media narasinya media Tuttosport itu ingin mengganti pelatih karena memang ada masukan dari para pemain itu karena tipikal pelatihnya Sintayong ini yang monoton, karena lebih ke physically. Kemudian juga untuk strateginya juga tidak terlalu dia tuh lebih memakai ofensifnya 3-4 ya. Terus juga kalau misalnya menyerang tuh defensifnya harus lebih dalam. Jadi itu yang dibilang yang salah satunya dianggap
strategi dan komunikasi dua hal itu menjadi PR. Dan Sintayong itu belum bisa berubah, apalagi ya mungkin AFF kemarin tidak terlalu jadi alasan utama ya Mas Eko ya, tapi memang di situ dilihat bahkan ada narasi yang menyebutkan bahwa Sintayong tanpa pemain diaspora ya nothing gitu. Oh, oke. Tapi di mata pecinta sepak bola, Sintayong itu ya telah mencetak sejarah ya, bagaimanapun melihat materi pemainnya gitu. Meloloskan Indonesia sampai putaran ketiga sejauh ini Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang baru pertama kali dilakukan. Bahwa dia belum pernah kasih trofi ya. Di Benar. SEA Games kalau nggak salah dia medali perunggu kan, tempat ketiga. Kemudian AFF kemarin di fase grup gagal. Sebelumnya Piala Asia juga tidak berbuah gelar. Tapi udah kadung percaya gitu masyarakat bahwa di bawah STLA ini Indonesia akan berlaga di Piala Dunia. Nah, Bung Majid ngelihatnya tuh gimana sih? Akan riskan nggak nih nantinya ke depan? Ya, benar Mas Eko. Memang sekarang kan seperti saya tanyakan ke Pak Erik, publik ini bakal terpecah menjadi dua ya. Ada yang pro, kemudian ada yang kontra. Rata-rata mereka yang kontra dengan keputusan ini mereka yang sudah melihat prestasinya, terus jauh lah ya. Ketika Sintayong masuk itu posisi peringkat Indonesia 173. Kemarin sempat 125 karena kegagalan di AFF jadi turun ke 127. Tapi beberapa prestasi yang diukir Sintayong itu yang membuat apa ya mata penggemar para supporter itu ya mencintai sosok Sintayong ini, dan agak meriskankan juga mungkin ya karena di satu sisi sudah kita hanya terpaut satu poin dengan Australia yang di peringkat kedua grup C. Art- Ya, artinya kita masih punya peluang untuk bisa menemani Jepang. Sementara ada 4 laga sisa lagi. Ya terlalu riskan lah ya karena bisa dibilang Sintayong yang udah nemenin dari minus bukan dari nol lagi ya. Sampai sekarang punya peluang ke Piala Dunia kenapa harus dipecat gitu. Cuma kan kita juga tidak tahu ya penilaian apa yang dari PSSI yang mungkin harus ada upgrade pelatih untuk bisa istilahnya gempur habis-habisan karena grup C ini paling ketat Mas Eko. Untuk bisa kan targetnya bukan lolos secara langsung ya di peringkat satu dua gitu, tapi ke putaran keempat. Nah, putaran keempat itu mungkin bisa diambil. Di sini ini Sintayong ini memang banyak dari penggemar yang sangat kecewa. Kita lihat ya FYP di TikTok, di Instagram, di beberapa media juga pengamat ada yang pro kontra tentang keputusan dari PSSI ini. Cuman yang kita mungkin kita juga tidak tahu ya. Satu sisi kita cuma bisa mendapatkan informasi dari PSSI. Sementara dari Sintayongnya sampai saat ini pun kami jurnalis juga belum mendapatkan info atau apa namanya omongan langsung dari Sintayong. Seko. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ke depan kan akan ada nama yang santer disebut ex striker AC Milan ya, Patrick Kluivert. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Bahkan jurnalis ya, Ya, Fabrizio. pandit Fabrizio Romano itu udah posting di media sosialnya bahwa Kluivert akan dikontrak 2 tahun, diumumkan 11 atau 12 Januari. Nah, ngelihat sosok Kluivert nih gimana, Bung Majid? Nah, eh, yang sempat mungkin kita pas heboh lah ya ketika Sintayong dipecat. Udah heboh nih ketika Sintayong dipecat, what next gitu. Siapa selanjutnya? Pelatihnya satu. Santer terdengar emang salah satu nama yang akan mengisi pos pengganti Sintayong itu si Patrick Kluivert ini. Tapi kemarin Sintayong juga mohon maaf, maksudnya ketua umum PSSI juga menceritakan kronologinya bagaimana dia mendapatkan satu sosok pelatih ini. Dia bilang kan Pak Erik ketika tanggal 5 hari kunjungan ke Eropa itu untuk mencari dia istilahnya buka warung lah Mas, cari nih apa pemain apa pelatih yang mau masuk ke timnas jadi pelatih timnas. Dari 3 pelatih cuman satu nih yang apa namanya datang ke Erik Thohir. Nah salah satunya mungkin yang dipanggil 25 tuh. Wawancara ketika Natal ya? Ya karena Oke. katanya alasannya mau dilihat nih keseriusannya gitu. Itu. Nah, salah satunya mungkin yang datang itu si Patrick Kluivert ini untuk resminya sih tanggal 12. Nah, netizen juga sangat, warganet juga sangat kepo ya. Mas. Siapa sih ini si Patrick? Kita juga lihat ya. Kalau
kalau sebagai pemain memang heboh lah ini pemain. Mantan pemain AC Milan di Barcelona itu sekitar dari 98 sampai 2004, 90 gol. Terus di karirnya di timnas Belanda juga 10 tahun, 94 sampai 2004. Terus cuman yang jadi pertanyaannya, TV sebagai kepelatihannya ini agak kurang nih, Mas. Itu yang ini agak disorotin. Terakhir sih dia yang paling bagus ya, menemani Luis van Gaal itu di Piala Dunia 2024. 2014, maaf. Kalau itu 2014. timnas Belanda kan peringkat ketiga. Iya, Nah, Van terakhir, Persie sundulan terbang itu. Saya masih ingat itu. oh, dan itu juga yang terakhir Kurakau kan. Ya, maksudnya negara-negara yang tidak terlalu terlihat lah gitu. Cuman ya kalau dibandingkan dengan Sintayong mungkin tidak terlalu naik, mungkin minggir juga tidak terlalu. Jadi kita juga melihatnya masih belum karena ada kabar juga nih Mas Eko, karena pendampingnya si Patrick Kluivert ini justru nanti Dirteknya sendiri itu akan menjadi orang yang lebih bagus dari dia. Jadi ada dua dua nama bagus lah di Dirtek dan di pelatih timnas. Gitu, Mas Eko. Kabarnya ini ya, Luis van Gaal ya dirteknya ya. Kabarnya sejauh ini ya Luis van Gaal. Jadi duet timnas Belanda 2014 tadi. Oke. Ya, karena keraguan ini berdasar ya. Ketika ST datang dia kan kayak pengalaman di klub, kemudian di timnas, di klub pernah juara Liga Champions, bantu klubnya juara Liga Champions Asia. Kemudian kita tahu prestasinya bersama Korea Selatan, menyingkirkan Jerman bahkan di Piala Dunia. Itu fenomenal sekali. Nah, ketika membandingkan dengan Kluivert, orang akan ini pelatih apa lebih banyak asisten, karirnya juga nggak mentereng lah gitu, nggak seperti ketika kita ngomongin dia sebagai pemain ya. Dan kemudian ada kasus di belakangnya soal utang, soal pemerasan yang menurut info mungkin udah kelar ya ketika kemarin ketemu Erick Thohir, beres lah semua. Tapi kan bukan tidak mungkin persoalan itu berulang. Ngelihat hal ini gimana Bung Majid? Ya, kalau kacamata pribadi saya mungkin catatan hitam tersebut memang akan selalu lekat lah ya kalau warganet melihatnya bahkan diungkit-ungkit sama mereka gitu. Cuman balik lagi kalau profesionalisme, saya melihatnya dalam hal ini memang mungkin dia sebagai pelatih ya mungkin banyaklah menyerap apa namanya ilmu-ilmu dari Luis van Gaal atau pelatih-pelatih bagus lainnya di Eropa sana. Karena dia juga apa namanya punya kedekatan dengan mantan-mantan pelatih-pelatih yang bagus di Eropa dan kalau menurut saya apa salahnya juga sih kalau misalnya memang dicoba. Cuman masalahnya ini kita lagi bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Itu yang jadi masalah awal. Mungkin tidak akan menjadi keresahan juga ketika yang menggantikan sosok Sintayong ini di atasnya Sintayong. Mungkin pertama Luis van Gaal yang jadi pelatih kepalanya. Gimana Mas? Kalau menurut saya sih ya kalau ada itu ya mungkin senyap lah ya. Mungkin mereka yang Dengan suka. sendirinya akan ya apple to apple mungkin ya, meskipun Van Gaal udah lebih lama daripada Sintayong dan udah menangani berbagai klub Eropa, jadi rasanya dia garansi ya, jaminan lah. Beda ketika yang dimajukan Kluivert, tapi mungkin pertimbangan PSSI yang kita tidak tahu yaitu tadi untuk bikin suasana di dalam tim harmonis ya. Kalau tadi alasannya adalah kendala bahasa. Secara pemain timnas Indonesia kita ini diperkuat pemain keturunan ya Bung Majid. Kemudian mereka lama di Belanda menyerap ilmu atau kepelatihan ketika sejak kecil itu ya cara-cara Eropa gitu. Jadi rasanya ini yang dipikirkan PSSI ya. Tapi ya kembali lagi, kita pecinta sepak bola kan hanya peduli hasil sebetulnya. Mau pelatihnya siapapun, kita perlunya hasil gitu dah. Ini lagi hype lagi tinggi-tingginya nih. Jadi sorotan akan terus nih dari hari ke hari sampai bahkan nanti Maret ya kita akan main lagi ya. Away dulu lawan Australia, kemudian home lawan Bahrain. Oke. Nah, terakhir Bung Majid, ini menurut Bung Majid prediksinya akan bagaimana nih debutnya Kluivert, kemudian soal di mana dia adaptasi dengan sepak bola Indonesia khususnya di iklimnya timnas Indonesia.
Kalau menurut saya pribadi, Kluivert ini dia mempunyai salah satu keuntungannya karena mayoritas pemain kita pemain keturunan yang eh, lahir dan besar di Belanda, seperti dirinya lah Mas Eko. Jadi tahu satu, tahu culture-nya, dua mungkin gaya mainnya dia juga sangat tahu karena dia juga sebagai pelatih mungkin dari sekarang di 2 bulan setengah ini sebelum menghadapi Australia dan Bahrain nanti, dia akan mengevaluasi satu persatu pemain, baik itu pemain-pemain yang ada di Indonesia seperti katakan yang katakanlah yang sering itu Rizky Ridho, kemudian Egy, Kang Buaya, mereka akan lihat dulu tuh. Nah, pemain-pemain yang di luar seperti J.I. Jazz, kemudian Messi saya juga akan lihat tuh performanya seperti apa. Dan kemarin sih dengar kabarnya bahwa beberapa pemain diaspora itu, pemain keturunan seperti J.I. Jazz dan kawan-kawan, mereka sudah berinteraksi walaupun melalui di Kluivert ini. Dan si Kluivert Soalnya ini panutan kan, buat mereka itu panutan loh. Idolnya mereka jangan-jangan kan? bisa jadi salah satu kan. Iya, iya. Dia kan salah satu lagi. Terus ngobrol lah ya, Mas. Mungkin sudah ada obrolan. Terus mereka juga pemain juga mengucapkan di Instagram, di media sosial masing-masing mengucapkan salam perpisahan, terus mengucapkan terima kasih pada Sintayong. Ya mungkin lah dari sekarang ini mereka sudah menjalin komunikasi nih Mas sama si ex pemain Barcelona ini. Jadi akan sukses atau tidak menurut Bung Majid? Eh Seharusnya ya Mas dengan keuntungan. Karena kan memang kemarin Sintayong katanya kendala komunikasi. Dia komunikasi lewat bahasa Korea dulu, kemudian diterjemahin bahasa Inggris ya kan. Mungkin ada misinterpreter lah di situ atau gimana. Ya seharusnya lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Australia bisa tahan imbang lah di sana. Kalau lawan Bahrain sama Cina ini kalau bisa menangnya lebih dari 2 gol ya. Menurut saya harus, saya sih sejauh ini kalau di belakangnya Luis Van Gaal ya, nantinya kan kita belum tahu nih Mas ya. Tanggal 12 nanti baru akan ditentukan siapa pelatih dan Bierteknya. Ya ada magis tersendiri ya, semoga aja peringkat ketiga Belanda di Piala Dunia 2014 ya sedikit banyak lah bisa terserap sama pemain-pemain kita ini, seenggaknya bisa lolos ke putaran keempat. Saya sih masih optimis sejauh ini. Amin. Mudah-mudahan kita mengharapkan yang terbaik buat timnas Indonesia, siapapun pelatihnya. Eh, Ketika ini sukses, akan sebuah pencapaian bersama-sama gitu ya. Baik, Bung Majid, terima kasih banyak atas waktunya. Kita nantikan laporan-laporan dari lapangan, khususnya dari ruang ganti pemain timnas Indonesia. Ya, Sobat WK, demikian obrolan bersama mencikapi pergantian pelatih di timnas Indonesia. Sampai jumpa pada program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.